Pagi hari ini kita datang kembali berkumpul bersama, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang menyertai sepanjang seminggu ini. Kita dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, kami datang Tuhan pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami ini menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, jiwa kami merindukan Engkau. Oh, oh. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Merindukanmu ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari jemaat angkat pujian ini. Haleluya.
Amin. Haleluya Yesus. Biarlah ini benar-benar dari lubuk hati kami yang paling dalam, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami, Tuhan Yesus. Penolong kami tak kala kami dalam kesesakan. Terima kasih. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Suaramu, puji sembah Dia. Allah yang luar biasa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Sumber pengharapan kami, berjalan bersamamu kami bisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu kami ada Tuhan. Saat ini kami ada karena kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji namamu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur kepada
bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada. Dengan kasih Kristus, Ibu Luni doa pembukaan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak yang indah ini ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih ada di tempat ini. Kasih-Mu luar biasa ya Bapak. Terus membimbing kami Tuhan, untuk lebih dalam lagi Tuhan. Lebih lagi rindu mencari wajah-Mu ya Bapa. Biarlah kami ya Tuhan, boleh lebih melekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan hadir memenuhi kami, menjamah kami ya Tuhan. Biarlah pada ibadah hari ini ya Tuhan, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terus berkarya di tempat ya Bapa. Satu kerinduan kami untuk selalu lebih dekat kepadamu. Terus topang pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Beri kekuatan kami terus menerus ya Bapa. Jemaat lumbung Allah biar bertumbuh dengan luar biasa. Segala glorinya bagimu Tuhan, segala glorinya bagimu. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang dilakukan ya Tuhan, semua itu untuk kemuliaan-Mu. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Nama-Mu yang diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengubah hidup kami, menjamah kami. Glory bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke cobaan, tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. 3, 1. Tuhan adalah Raja. Ia pakaian kemegahan, berikat pinggangkan kekuatan. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus Tuhan sepanjang masa. Aku akan bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau nanti-nantikan sepanjang hari,
Silakan duduk. Kita mau berglori untuk Tuhan. Semua yang bernapas memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan, yes, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Segala kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Allah kita besar, sungguh amat besar. Amin. Haleluya.
besar, yang miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar.
berdiri. Amin, haleluya. Mari kita serukan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih, ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Dalam apapun situasi kami, Engkau tetap ada. Proses apapun yang kami lalui, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada yang seperti Engkau. Kami mau tetap terhubung kepada Tuhan. Karena
kami tahu tak pernah terbatas kasih-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Sekarang naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Terima kasih Tuhan. caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu.
Kami telah memuji memuliakan Engkau, Tuhan yang layak ditinggikan, Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Sebentar firman-Mu akan menjamah hati kami, agar kami berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Berbicaralah lebih jauh lewat kebenaran firman-Mu. Biar Engkau saja ditinggikan. Tidak ada yang kami nantikan selain daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih tentunya kepada Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang memberikan waktu ini kepada saya. Saudaraku yang terkasih, saya tidak keluar dari konteks yang terus kita bicarakan, yang terus kita gumuli. Kita akan lihat lewat layar ini ya. Jadi fokus ke layar ini, nanti saudara akan lihat judulnya Tuhan segera datang, jangan gagal fokus. Kita buka dulu ayat pembukanya seperti yang sudah Ibu Gembala dan saya dan saudara baca terus. Matius 24. Karena ini tentang tanda-tanda. Di situ judulnya juga Tuhan akan segera datang. Ya. Kita buka dulu Matius 24. Haleluya. Jadi kita tidak perlu baca semuanya ya. Tapi kita lihat di sana kalau peringkop ini Matius 24 ini adalah menggambarkan tentang hal-hal yang akan terjadi dan sedang terjadi dan sudah terjadi menjelang Tuhan datang ya. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul nanti mungkin apakah itu sudah terjadi, apakah itu sedang terjadi, atau apakah itu sudah berlalu. Tapi waktu itu pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus adalah tentang apa tanda kedatanganmu, kan gitu ya. Kalau di Wahyu ini dituliskan Wahyu 22 ayat 7, Wahyu 22 ayat 12, itu dikatakan Alkitab begini, aku akan datang segera. Sekali lagi nanti ini akan kita potong karena panjang sekali sebenarnya, nanti kita potong. Kita cuma ada berapa bagian. Kalau tentang akhir zaman ini begini ya, saya tidak sebut tanggal, saya juga tidak sebut durasi tahun karena itu tidak boleh ya, karena memang Alkitab itu tidak membuat atau tidak memberi gambaran seperti itu. Umpama nih nanti ada terjadi perang, terjadi sakit penyakit, kelaparan luar biasa ya, pandemi di mana-mana, terus adanya percekcokan yang luar biasa, adanya aniaya terhadap gereja. Jadi bukan begini, bukan runtun ya, sekali lagi tentang akhir zaman itu tidak runtun. Terjadi perang, stop. Terjadi kelaparan, stop. Terjadi huru-hara, stop, enggak. Tapi begini, terjadi satu terus terjadi. Terjadi yang lain terus terjadi.
Terjadi lagi pandemi, terus terjadi. Terjadi kelaparan, terus meluas. Terjadi tentang ketidaknyamanan, terus terjadi di mana-mana. Sampai nanti pada akhirnya, tapi ini kita potong. Itu dunia ini mengguncang luar biasa. Begitu luar biasa. Di dunia begitu terguncang, di laut terguncang, di langit terguncang. Saat itulah Tuhan datang. Sekali lagi saya tidak sebut 6 tahun, 10 tahun atau 20 tahun. Tidak ya, tidak. Itu tidak gambaran Alkitab ya. Tapi gambaran Alkitab memberi tanda-tanda ini, mengingatkan kita, menolong kita untuk kita lebih fokus kepada Tuhan. Umpama kalau terjadi sakit penyakit seperti kemarin pandemi yang terjadi, bahkan yang lebih dahsyat kan bukan pandemi kemarin. Ada pandemi tahun 50-an yang memakan jumlahnya hampir jutaan ya, 50 juta, 500 jutaan. Tapi itu terus, dan pandemi yang terjadi tahun 1950 sampai kemarin, pandemi yang kemarin terjadi itu pun akan kembali datang kembali. Akan kayak kok datang lagi ya gitu. Oke, buka dulu. Yang pertama tolong dibuka. Tolong dibuka yang pertama. Tanda-tanda kedatangan Tuhan. Yang pertama di sana adalah peperangan ya. Coba buka peperangan. Gambar peperangan ada di sana. Ini peperangan terjadi di mana-mana. Yang paling memuncak peperangan itu adalah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang ada perang di Israel dengan Hamas, Ukraina dengan Rusia, terus India dengan Pakistan, itu lokal ya. Tapi pada waktu Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu seluruh dunia berkecamuk. Matius 24, tolong dibaca Matius 24 ya, satu orang baca buat kita. Matius 24 ayat 67. Kamu akan mendengar berita perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya, stop di situ. Ya, perang terjadi di mana-mana. Mungkin kita bertanya, kenapa perang? Makanya kalau saksi Yahova itu ada bukunya begini. Tuhan, kenapa kalau Tuhan yang kalian sembah itu Tuhan, kenapa dia mengizinkan perang? Begitu kalau argumentasi mereka. Tapi kita nggak bahas itu. Ini terjadi perang, bayangkan. Berkecamuk pada waktu itu perang. Yang paling dahsyatnya adalah di Eropa. Waktu Nazi, Hitler itu mengangkat diri sebagai seorang pemimpin. Dengar baik. Nazi Hitler ini adalah seorang pemuda yang tadinya taat beragama. Sekali lagi ya, anak-anak muda harus taat dari awal sampai akhir ya. Jangan berubah taat. Ya, sekali fokus, saya bilang tadi judulnya adalah gagal fokus, gagal tujuan. Ya. Nah, perang di mana-mana. Ini kan menandakan memang Tuhan Yesus itu sebelum dia datang sudah mengisyaratkan itu. Jadi kalaupun terjadi perang, sampai hari ini masih terjadi perang, itu sudah diingatkan pada waktu itu, menjadi peringatan bagi kita. Amin. Buka berikutnya. Peperangan di mana-mana, terus buka. Udah tadi ini. Ya, kelaparan di mana-mana. Wow, ini luar biasa. Matius 24 ayat 7, tolong dibaca ke kita semua. Kelaparan. Akan ada kelaparan. Coba gambarnya tadi, coba lihat. Kelaparan yang sangat luar biasa terjadi pada waktu itu di mana?
Ethiopia. Mati begitu banyak karena kurang makan, tidak makan karena tidak ada makanan. Hari ini pun di belahan dunia masih banyak tempat yang ibaratnya susah untuk makan, susah untuk mereka bisa mengkonsumsi makanan. Dan ini sudah digambarkan Tuhan Yesus, menjelang aku datang memang kelaparan akan terjadi di mana-mana. Akan ada kesenjangan ekonomi antara negara kaya dengan negara yang miskin. Akan ada manipulasi antara orang kaya dengan orang yang miskin. Ada manipulasi negara mereka kuat dengan yang tidak kuat, sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Kelaparan ini pun diakibatkan oleh berbagai hal. Ada karena politik di satu negara atau keadaan alam. Tapi yang pasti Tuhan sudah ingatkan akan terjadi kelaparan. Kalau kita tanya hari ini, belum pulih ya Pak? Ekonomi belum pulih kan? Iya, 2025 sampai 2030. Di sini pun kita masih bisa makan ya. Kita hari ini masih bisa makan, amin? Makan kan? Meskipun ya nggak usah persoalkan lauknya apa, penting makan. Tapi ada banyak negara, ada banyak tempat yang sudah dinubuatkan memang mereka susah untuk makan. Tentu kalau kita lihat seperti ini, bayangkan ya, di Afrika, di Ethiopia pada waktu itu sampai tidak ada sesuatu yang mereka makan. PBB sampai kewalahan untuk mengirimkan susu dan apa. Tapi sekarang Ethiopia yang ada di Alkitab ya, ini Ethiopia negara yang khusus kok. Sebenarnya di Alkitab ada negara Ethiopia sekarang negara maju, luar biasa, sudah join dengan China. Oke, buka berikutnya. Jadi jangan, wah kok kelaparan ya. Terus buka Pak, jangan apa. Oke, gempa bumi, bencana alam. Wah, ini luar biasa nih. Tolong dibacakan Lukas 21:11. Jadi ini ndak main-main. Memang nubuatan itu sudah diingatkan. Jadi ndak perlu lagi, kok kenapa ini Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Ya, akan terjadi gempa bumi dan di berbagai tempat akan penyakit, tampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda dahsyat dari langit. Coba gambarnya. Saudaraku yang terkasih, mungkin yang paling dahsyat yang pernah kita dengar tsunami ya. Tsunami, banjir. Sampai kemarin juga masih banjir, masih longsor di mana-mana, masih terjadi hal-hal yang mengguncangkan iman banyak orang ya. Ini sudah diingatkan, sudah dinyatakan oleh Tuhan memang akan terjadi hal demikian. Akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Bahkan ada banyak negara yang seperti negara Fiji sampai rata semuanya. Aceh sampai rata semuanya. Jepang juga negara kuat sampai juga dilululantakkan oleh tsunami, longsor di mana-mana, banjir yang luar biasa. Kita pun pernah 2004-2005 banjirnya yang sampai orang di Kelapa Gading semua jual rumah karena sudah nyampe ke atap. Mobil-mobil mewah semua kerendam, banjir di mana-mana. Nah, ini sudah Tuhan gambarkan. Tuhan sudah ingatkan, memang akan terjadi demikian. Hal-hal yang akan membuat kita mungkin terkaget-kaget. Untuk hal banjir dan longsor dan semuanya juga ada hal yang diingatkan secara langsung kepada kita. Artinya apa? Artinya apa? Dunia ini bukan rumah kita. Betul? Harta kita jangan di dunia ini tapi di sono. Jadi jangan numpuk harta. Kalau ada uang di kantong atau ada uang, berarti kita menjadi saluran buat orang lain ya. Bukan untuk kita bermewah-mewah, bukan, tapi pakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya. Diingatkan lewat longsor, banjir dan tsunami. Tuhan bilang begini, no, rumah-rumah mewah pun habis, lenyap semuanya. Mau apa kamu? Mau apa kalian? Nah itu. Terus lanjut Pak. Penyakit, penyebaran penyakit di mana-mana. Ini semua pernah kita alami, namanya lockdown ini ya.
Aduh, luar biasa ini waktu itu. Apa namanya, negara kita mengalaminya. Semua tidak bisa kemana-mana, gereja tutup. Bayangkan, semua aktivitas harus dari rumah. Ini Alkitab sudah bilang waktu itu, memang akan ada pandemi dan sakit penyakit yang akan menyebar di tengah-tengah kehidupan kalian. Dan memang fenomenanya luar biasa pada waktu itu, ya kan? Luar biasa, negara kaya, negara miskin semua sama, ditutup. Bahkan yang mengerikannya, saya punya teman juga begitu. Suaminya hamba Tuhan harus diisolasi. Setelah diisolasi 14 hari meninggal, dikuburkan pun tidak, harus diikutkan keluarga. Sedih. Ini luar biasa. Mungkin kita bertanya, iblis begitu apa? Memang Tuhan sudah bilang akan terjadi hal-hal yang demikian. Jadi apa yang harus kau persiapkan? Jika itu terjadi, siapkan dirimu. Siapkan segala-galanya untuk kau fokus kepada Bapa di surga. Terus lanjutkan. Penganiayaan terjadi. Ini di rumah tangga iya, di sekolah iya, di kantor iya, di gereja iya, di berbagai tempat iya. Gereja menjadi tidak nyaman, orang percaya tidak nyaman di satu negara. Penganiayaan hebat terjadi di berbagai tempat. Luar biasa. Tolong baca dulu Matius 24, 9, 10. Saling membenci. Kamu diserahkan. Kamu anak-anak Tuhan tidak nyaman di tempat kamu berada. Di rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak lagi nyaman. Kenapa? Memang guncangan itu terjadi hebat di berbagai tempat. Penganiayaan terjadi di mana-mana. Menurut satu badan dari Katolik, itu setiap tahunnya 900.000 orang. Ini menurut mereka, bukan menurut global agama ya, tapi Katolik. 900.000 setiap tahun orang percaya itu meninggal karena dianiaya dan disiksa oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Luar biasa, disiksa. Imannya dipaksa untuk dilepaskan. Bahkan hebatnya kemarin tak kalah terjadi adanya kelompok ISIS ya. Bayangkan 40 orang dibariskan di pantai itu. Orang percaya kepada Yesus. Kalian masih percaya kepada Tuhan? Jika kalian percaya kepada Tuhan, itu parang sudah siap dengan algojo dan kepala mereka diputus. Itu hebatnya luar biasa. Lagi ibadah ditembakin. Lagi ibadah, rumahnya dibakar. Lagi di ibadah, orang datang mengeksekusi. Begitupun yang terjadi di berbagai tempat, termasuk negeri kita. Teman 4 gereja mereka di daerah Tangerang itu semua ditutup. Bahkan istrinya si Inci itu harus sampai sekarang tidak punya kaki karena harus diamputasi, karena memang tak kalah gerejanya dieksekusi, ibu gembala ini jatuh dari lantai 2 gereja itu dan patah kakinya. Sampai sekarang tidak punya satu kaki. Dan itu menjadi kenangan bagi mereka di dalam pelayanan mereka. Wah, dia niaya luar biasa. Terus lanjutkan Pak. Nabi-nabi palsu ini yang akan kita bahas. Tolong baca Pak Riki 1 Yohanes 4 ayat 1. Ini mewarnai dunia di akhir zaman ini.
1 Yohanes 4 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa dia 1 Yohanes 4 ayat 1. saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Puji Tuhan, saya mau sedikit di sini, saudaraku. Ini saya ingatkan kita. Mungkin kalau saudara dengar di YouTube atau lewat pengajaran atau lewat apalah ya, yang mengatakan begini. Jadi orang Kristen itu enak, mudah, simple. Saya mau katakan lewat mimbar ini, itu sesat. Dan saya mau katakan dia tidak sedang berjalan dengan Yesus. Kenapa? Yesus berkata demikian. Berjuanglah nak. Yesus tidak pernah memudahkan untuk masuk surga. Meskipun dia harus tergantung di kayu salib. Berita baiknya kan dia telah tergantung di kayu salib, tapi dia tidak memudahkan untuk jalan ke sana. Karena pada waktu itu murid itu bertanya begini, hanya sedikit saja ke orang yang diselamatkan? Yesus tidak memberi jawaban sedikit atau banyak, tapi Yesus berkata apa? Berjuanglah nak. Itu menggambarkan bahwa memang mengiring Tuhan itu tidak mudah. Tidak mudah. Akan menyita seluruh kehidupan kita. Menyita kehidupan seluruh Bapak Ibu. Menyita seluruh kehidupan daripada anak-anak muda. Kenapa? Yang tadinya kita masih harus senang dengan demikian tapi tidak sesuai dengan kebenaran, dikat. Tadinya kita masih pengen seperti ini tapi tidak sesuai kebenaran, dikat. Memang pada waktu pertanyaan itu diajukan murid kepada Tuhan Yesus. Kita baca mungkin barangkali di Lukas 13-12 ke belakangnya. Itu Yesus sedang mengajar kepada murid-murid bagaimana dan situasi apa yang akan mereka hadapi tak kala mereka mengiring Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Itu makanya murid itu sedang bertanya begini, kok sepertinya sulit untuk mengiring Tuhan ya? Kok sepertinya Tuhan Yesus mempersulit atau memberi satu garansi yang berat untuk mengiring Tuhan? Itu makanya murid itu bertanya, sedikit saja ke orang yang diselamatkan? Tuhan Yesus memang harusnya kan, kalau menurut orang yang bertanya itu harusnya sedikit atau banyak. Tapi Tuhan Yesus tidak memberi seperti itu, dia hanya bilang berjuanglah. Jadi saya mau katakan hari-hari ini ada banyak nabi-nabi palsu yang memudahkan jalan itu dengan pengajaran hyper grace. Kan Tuhan sudah mati di kayu salib. Semua dosa kita sudah ditanggung. Betul. Betul sekali. Luar biasa. Tuhan itu sudah memberi garansi dirinya. Itu kasih karunia yang luar biasa. Kita tidak memiliki kemampuan untuk masuk surga tanpa kasih karunia itu. Tapi ingat, tiket itu diberikan kepada semua orang. Dan untuk menggunakan tiket itu harus dengan perjuangan. Itu makanya dikatakan Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Bukan gentar bahasa Indonesia kan gentar, tapi gemetar bahasa aslinya. Kenapa? Memang sangat-sangat luar biasa. Tadi waktu ditunjukkan ke kita penganiayaan umat-umat percaya itu pun udah sangat menyakitkan, betul? Ya. Jadi lihat nabi-nabi palsu ini, wah bukan begini saudaraku. Kalau iblis itu iblis yang ecek-ecek gini, membuat orang umpama muntah-muntah, terus itu iblis murahan. Tapi kalau iblis yang pintar membuat seorang penginjil punya pasangan di luar istrinya, itu iblis hebat. Membuat hamba Tuhan memiliki pasangan yang tidak sah di luar istrinya, dan banyak hari-hari ini.
Dan itu yang iblis hebat. Iblis tidak main dengan cara lagi jatuh-jatuh, enggak. Tapi dia bermain dengan cara yang sangat licik, membuat kita seakan-akan enggak percaya. Kok terkaget-kaget kita. Terkaget-kaget. Nabi-nabi palsu. Tolong dibuka Pak, Matius 7 ayat 15 itu. Ini aja dibaca Pak Pariki. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas. Kalau serigala itu katanya kalau dia jantan dia pemalas. Dia hanya tidur saja. Dia pengennya dikasih makanan, disediakan makanan sama pasangannya. Jadi serigala ini yang seperti dia seperti itulah. Sepertinya kelihatan hebat, luar biasa rohani atau apa. Tapi ada niat-niat yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Melencengkan jalan yang harus kita jalani. Banyak enggak gereja di Jakarta yang sepertinya tapi sekali-kali pergi ya, sekali-kali. Tapi anak-anak muda jangan ya. Ada di sini Nana itu dan jangan. Di Jakarta itu ada kelompok-kelompok gereja-gereja yang sangat-sangat membuat anak-anak muda tergiur luar biasa dengan musik dan apa. Tapi di dalamnya menyesatkanmu. Saya pun udah pernah mengikuti gereja setan di lantai 21 Gedung Garuda pada waktu itu. Ya, Gedung Garuda yang ada di Gambir sana. Wow, luar biasa. Saya salah jalan. Kenapa salah jalan? Saya diajak namanya kebaktian, saya pikir saya pergi, dikasih transport lagi, dikasih uang saku. Nyampe di atas. Kaget luar biasa. Nabi palsu di dalamnya. Salibnya itu terbalik, Alkitab di bawah kakinya hamba Tuhannya diginiin. Waduh, di sini ada gambar Tuhan Yesus diinjak-injak. Setelah ibadah semua peluk-pelukan. Untung saya nggak dipeluk. Pada waktu itu saya belum punya istri. Saya langsung kabur, Bapak Ibu, kabur. Nggak tahu sekarang ada di mana itu, tapi katanya masih ada di Jakarta, meskipun sembunyi-sembunyi. Nabi-nabi palsu ini luar biasa, luar biasa. Masuk dalam gereja Tuhan, masuk dalam komunitas-komunitas, masuk di dalam kelompok-kelompok pengusaha, kelompok-kelompok usahawan yang sedang rintis usaha. Dia pintar dengan cara ini, dengan cara itu dia pintar, luar biasa. Tapi di balik itu ada hal-hal yang lain yang membuat kita terkaget-kaget, dia salah jalan. Teruskan Pak. Kejahatan merajalela. Ya, tolong dibaca Pak, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terus Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. amin. Tapi di situ ada bertambah kedurhakaan, maka kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di rumah-rumah tangga juga sudah terjadi. Bapak, anak-anak menjadi beringas kepada orang tua, anak-anak tidak sayang orang tua. Sudah terjadi di zaman ini, ya. Terjadi di zaman ini. Istri dipukulin, dibuat kayak tidak berharga. Luar biasa. Tokonya kedurhakaan itu luar biasa. Sepertinya tidak ada fungsi di tengah-tengah bagaimana orang tua harus dihormati, bagaimana suami, bagaimana istri, bagaimana dengan anak-anak harus timbal balik, tidak ada. Tapi terus
Nah di berikutnya dibilang, jagalah dirimu supaya kamu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan dengan tiba-tiba datang seperti jerat. Saya kalau pergi ke mall seperti kemarin, wah saya kaget, lihat kanan kiri, hebat. Memang kalau orang di mall itu, wah ampun deh, harus apa, karena saya hanya biasa ke pasar ya, lihat sana sini semua, bahkan ngobrol dengan Pak Victor, harga tas yang seperti kecil begitu bisa ratusan juta, kecil, ampun dah. Makanya ada hamba Tuhan plesetkan, gereja pun sudah masuk dengan hedonisme, makanya tas yang mahal, ada kursi satu tempat untuk tas. Bayangkan, sampai karena berharganya tas itu, hujan datang tasnya enggak kena hujan, dia yang kena hujan. Wah iya, bayangkan, karena tasnya mungkin namanya Hermes atau apa ya, mahal banget. Bayangkan ini, tapi kalau udah di pinggir jalan nunggu taksi, tasnya ke depan, biar semua orang lihat, tasnya ya, hebat, luar biasa. Bayangkan, hari-hari ini luar biasa, pesta pora luar biasa. Bayangkan, anak-anak Tuhan harus menjauhkan diri dari semuanya. Amin. Kejahatan merajalela. Yang kecil-kecil ya banyak ya. Banyak penodongan di jalan, banyak pencopetan di jalan. Ya itu udah menjadi mewarnai dunia di akhir zaman ini. Teruskan Pak, sekali lagi di atas. Kesukaran besar. Ya, jadi kita ditutup di sini ya, nanti banyak banget nanti lain kali nanti kita seharian tapi ya kan. Ini kesukaran besar. Kesukaran besar itu begini. Terjadi nantinya begitu. Terjadi gempa bumi di mana-mana. Terjadi kelaparan di mana-mana. Terjadi peperangan di mana, serentak. Wah luar biasa itu, serentak. Bayangkan serentak. Umpama kalau terjadi di Jakarta gempa bumi, tapi terjadi perang, tapi kebakaran, waduh, itu kacaunya orang ya. Lari sana, lari sini, nggak tahu kemana dia pergi. Luar biasa, hancur sana sini. Wah luar biasa. Tapi sudah diingatkan Tuhan, tanda-tanda ini menyertai atau menandai kelak aku akan datang. Ini masih hal-hal yang mudah untuk akan ada nanti pandemi yang paling dahsyat luar biasa. Sakit mati. Sakit mati. Bayangkan. Tidak ada waktu untuk suntik dulu, enggak. Mati. Tapi yang mau saya katakan kepada kita ya, karena waktu berjalan terus. Apa yang harus menjadi pelajaran kepada kita dengan tanda-tanda yang sudah diingatkan lewat tanda-tanda itu kepada kita, hanya apa? Berarti dunia ini tidak nyaman sebenarnya. Ya, jangan bikin berbunga-bunga. Jangan bikin dunia ini kok sepertinya kita dandani seperti sorga. Kalau dulu Adam tidak jatuh ke dalam dosa, mungkin kita dandani dan dunia ini akan menjadi sorga. Tapi tak kala kejatuhan Adam di hadapan Allah, dunia ini menjadi terkutuk. Terkutuk. Dan semuanya menyesakkan kita. Semua menyesakkan kita. Ini enggak enak. Makan sedikit, wah. Bayangkan saya bangun tiba-tiba bengkak tangan. Wah kaget juga. Ini bagaimana nih? Ya. Tapi itulah kenyataan hidup di dunia ini. Jika tanda-tanda ini kau lihat, jika tanda-tanda ini kita saksikan dan kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, ingatlah satu hal, jangan fokus kepada yang lain. Jangan fokus kepada yang lain. Apapun yang terjadi, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Bayangkan lagu itu. Sebenarnya kalau apapun situasinya, Tuhan akan tuntun kita. Ya, Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan tuntun kita. Kata berjuanglah, Tuhan itu hanya ingin ingatkan begini. Kalau engkau berjuang, aku akan berikan kemampuan kepadamu untuk melangkah dalam hidup. Ya.
Jadi jangan lagi nanti tak kalau umpama terjadi ini, terjadi itu, terjadi semuanya. Nanti kita akan sambung kalau ada waktu. Karena ada lagi hal-hal yang apa di situ. Tapi yang mau saya katakan kepada kita, lewat gambaran itu ada kelaparan, ada peperangan, ya, ada kesulitan, ada hal-hal yang membuat kita menakutkan di mana-mana. Memang dunia ini tidak dirancang lagi buat untuk kita nyaman di dalamnya. Tidak. Tapi untuk apa? Untuk kita alihkan hati kita kepada Bapa. Langsung bilang, oh Tuhan, hanya kepadamu Bapa, hanya kepadamu. Tuh, tiap hari arahkan hati kepada Tuhan. Apapun situasinya sulit atau enak atau bagaimanapun, arahkan hati kepada Bapa. Amin. Arahkan kepada Bapa. Jangan terpengaruh, oh ini sakit ini, jangan jadi itu penghalang. Berarti kita gagal fokus. Fokus kita hanya ke sana. Mau enak hari ini, mau makan hari ini, mau nyaman hari ini, mau tidak nyaman hari ini, mau hari ini enak situasinya atau apapun, tidak jadi peduli. Tapi tetap Yesus, hanya kepadamu kami arahkan hati dan hidup kami. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Jangan jadi termometer. Termometer dipengaruhi situasi, tapi jadilah jadi termostat, mempengaruhi lingkungan di mana dia ada. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Buka hatimu. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yang wanita saja. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Kalau kami masih ada, itu anugerah-Mu. Oh, haleluya. Yang pria saja, yang pria saja. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kistania pasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari bersama-sama. Haleluya. Angkat tanganmu. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi kemurahan-Mu. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Haleluya. Lebih dari bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Angkat suaramu, angkat hatimu, semuanya karena anugerahnya, semuanya karena kebaikannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, hanya kemurahan-Mu, kekuatan yang daripadamu Bapa, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Tiada yang dapat kami buat. Semua karena kebaikan-Mu. Engkau yang berkata, berjuanglah nak, berjuanglah. Benar Tuhan, situasi apapun yang diperhadapkan oleh dunia kepada kami harus berjuang sampai kami akhiri hidup ini. Kami tidak gagal fokus, tapi kami tetap fokus kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu hanya bersama dengan Engkau Tuhan, kehidupan itu kami miliki. Haleluya, 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 haleluya. Kinas tarabasarabasi kidatus. Haleluya.
Haleluya. Kami serahkan kepada Bapak Ricky Jonathan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu Bapak. Kami ada boleh sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami Bapak. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hidup di dunia tidak baik-baik saja. Biar kehidupan kami senantiasa berserah kepada Engkau Bapa. Hidup kami selalu melekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Di luar Engkau kami binasa Bapa. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapa, mengucapkan isi hati-Mu. Biar firman-Mu boleh senantiasa melekat di hati kami Bapa. Biar kami boleh lebih dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian, Allah sumber kuatku. Haleluya. Mari yang bertugas. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Saya serahkan kepada Pak Ricky. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi ini firman yang luar biasa ya, kita berkati. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau Daud Tony bilang itu ekonomi lesu sampai 2026 mungkin ya. Tapi kita anak Tuhan tetap dipelihara Tuhan ya. Asal kita apa? Asal kita tetap mengandalkan Dia ya. Nggak bilang nggak bisa makan, tetap bisa makan ya. Asal kita tetap percaya
Jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan dalam hidup kita ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak John buat firman pagi hari ini. Tuhan berkati pelayanannya di mana hamba melayani ya. Tuhan berkati. Selalu menjadi berkat buat banyak orang Pak. Tuhan berkati juga istri dan anak-anaknya ya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini, kita angkat pujian. Oh iya, ibadah tanggal 29 jam 10 ya. Ibadah ya pencurahan Roh Kudus tanggal 29 hari Kamis jam 10 pagi. Ya. Maaf, jam 9 pagi. Jam 9 pagi ibadahnya ya. Hari ini yang YL Singer ada latihan sebentar ya. Jangan lupa juga pelayan mimbar semua ada satu pujian kemarin ya yang di WA dari Ibu Gembala. Tolong latihan karena tanggal 29 kita nyanyi bersama-sama ya. Khusus pelayan mimbar. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Segala puji syukur dan terima kasih Bapa. Kalau pada akhir daripada ibadah kami ini, kami boleh mengucap syukur kepadamu karena kami masih bisa merasakan betapa besar kemurahan dan kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami boleh tetap memuliakan, menyembah-Mu Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar lagi kami umat-umat-Mu akan meninggalkan tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman yang telah kami dengar bersama-sama. Kami juga tidak lupa mendoakan bangsa, negara kami, Republik Indonesia ini, agar kiranya bangsa dan negara kami ini menjadi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari Presiden, Wakil Presiden, semua menteri-menteri negara dan segala pimpinan pemerintahan di daerah-daerah. Kiranya Tuhan Engkau mau pakai mereka menjadi pemimpin yang akan membawa bangsa kami Indonesia menjadi percaya bahwa Tuhan Engkau akan selamatkan kami. Inilah yang menjadi doa syukur kami Bapa. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini. Kiranya jemaat-jemaat angkatlah tanganmu. Biarlah kiranya Allah Bapa yang penuh kasih dan kemurahan akan memberkati saudara sekalian dengan berkat rahmat Allah yang maha besar. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara. Bahkan pertolongan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara sekarang ini, esok sampai selama-lamanya, bahkan sampai Yesus Kristus datang. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu. Kami mengucap syukur kiranya Bapa, berkat-Mu yang luar biasa.
kasih sayang-Mu Yesus, serta penyertaan-Mu ya Roh Kudus akan menyertai jemaat-Mu dari saat ini sampai Tuhan Engkau datang kembali. Inilah doa syukur kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.